Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh unzila 'alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bil islami asyrafil adyan. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma inna nas'aluka. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi bareng-bareng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Masjid Ta'lim Baitul Muttaqin, wabil khusus kepada para ustadzahnya, para pengurusnya, para ibu hajahnya, para tokohnya yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semuanya, karena orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi bagian dari orang yang menjaga kitab Allah. Karena siapapun kita, ketika Allah berikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran walaupun sedikit, jangan pernah kita merasa bahwa itu sesuatu yang sepele. Semua itu sesuatu yang agung. Semua itu tidak akan bisa kecuali karena rahmat Allah yang memilihnya. Jadi siapapun kita yang masih mau ngaji, mau murojaah, mau belajar ke majelis, itu jangan kita anggap remeh. Karena kalau enggak Allah kasih rahmatnya, Allah pilih untuk menjadi bagian yang menjaga kitab Allah ini, enggak akan mau orang itu. Makanya kata Allah SWT, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini, kitab ini kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Jadi Allah memilih kita untuk menjadi bagian yang mengambil bagian dari menjaga kitab ini. Maka jangan anggap remeh, jangan sia-siakan. Sungguh sangat agung.
Bahkan kita membaca saja satu huruf ini Allah sudah kasih pahala minimal 10 kebaikan. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah pilih kita, kasih kesempatan kita untuk melanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua taqarrub kita ya. Mulai tadi dari rumah sudah menyiapkan niat mau ikut ngaji ya. Padahal di rumah banyak kesibukan ya Bu ya. Repot gitu, banyak urusan. Tapi sudah niat nih, hari Selasa saya mau ngaji. Niat kita Allah catat. Terus melangkahkan kaki ke rumah, dari rumah ke masjid ya. Langkah-langkahnya Masya Allah, gak ada yang sia-sia, gak ada yang kelewat sama Allah, dihitung nih. Langkah yang satunya menjadi penghapus dosa-dosa, amin. Langkah yang lainnya akan mengangkat derajat kita, amin ya. Sampai di majelis ini Masya Allah, Allah turunkan karunia Allah 4 hal. Yang pertama, Allah akan liputi dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Yang kedua, Allah hadirkan para malaikat untuk menjadi saksi menaungi majelis kita ini. Lalu berikutnya apa? Allah berikan wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah sebutkan, Allah bangga-banggakan kita apa? Di hadapan makhluk yang lain. Ternyata ini kita semua yang hadir dibanggakan sama Allah. Hamba-hamba pilihan yang hadir ke majelis. Kemudian di samping Allah liputi dengan rahmatnya, Allah hadirkan malaikat, Allah sebut-sebutkan namanya. Allah semuanya akan mengampuni dosa-dosanya. Nanti dilaporkan oleh para malaikat bahwa di sini ada hamba-hamba yang rajin untuk hadir di majelis ya, yang dibahas ayat-ayat Allah. Jadi Masya Allah, kita bersyukur kembali pada siang atau pagi ini dikasih kesempatan untuk melanjutkan majelis kita. Kita masih membahas surat pendek ayatnya, sedikit ayatnya, tetapi maknanya begitu luas ya. Karena ayat pertama saja surat Al-Kautsar itu menggambarkan betapa rahmat Allah, karunia Allah itu begitu banyak. Inna a'tainaka al-kautsar. Kemarin kata-kata al-kautsar punya makna yang banyak, macam-macam. Ada yang menganggap bahwa al-kautsar adalah sebuah telaga yang baginda Rasulullah SAW itu berikan, yang baginda nanti menunggu di sana. Umat-umatnya akan ditunggu di dekat telaga ini. Lalu siapapun yang hadir ke sana dari umat baginda, kemudian minum airnya, kemudian begitu apa? Begitu segar. La nadma'u ba'dahu abadan. Setelah minum tuh saking nikmatnya, saking segernya udah enggak akan haus lagi ya. Ada yang maknai bahwa ini adalah karunia yang banyak. Jadi Al-Kautsar dari kata-kata katsir. Katsir itu artinya banyak. Kalau bahasa Arab katsir itu artinya banyak. Dengan bahasa lain kautsar itu bentuk polanya itu bentuknya berubah. Katsir jadi kautsar. Itu menunjukkan banyaknya yang luar biasa. Ini menggambarkan bahwa karunia Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya itu begitu banyak. Lalu pada ayat yang kedua, ini kita ambil pelajaran-pelajarannya atau pesan-pesannya yang kita bisa tangkap. Fasholli li rabbika wanhar. Bahwa karena Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan karunia, maka kita jadi bukan niat balas budi, bukan.
Semua yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Jadi nggak ada istilah karena Allah sudah begitu besar kemudian kita dituntut untuk beribadah supaya ibadahnya bermanfaat untuk Allah. Begitu enggak? Enggak. Karena Allah itu tidak membutuhkan dari makhluk. Nah, ya kan? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid." Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain suruh ngomong kepada umatnya, andai kalian semua kufur, kalian semua nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau sholat, nggak ada yang beriman, semua kafir pun apa? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha terpuji, Maha kaya. Jadi semua ibadah kita, semua pengorbanan kita, semua kembali kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini untuk salat dan untuk berkurban itu bukan manfaatnya untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita. Tapi ini sebagai apa? Pelajaran untuk kita, hendaknya kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah sudah kasih begitu banyak nikmat, masa sih kita untuk sholat, untuk beribadah, padahal sholatnya dan ibadahnya juga untuk kita juga masih nggak mau juga. Makanya kita ingat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya atau ditegur, bukan ditegur ya, ditanya sama istri beliau, ibunda Aisyah. Ketika disaksikanlah oleh bunda Rasulullah SAW kalau sholat kok panjang banget ya, berdirinya lama, rukuknya lama, terus sujudnya lama, sampai kakinya itu kelihatan bengkak atau saking lamanya itu merah. Terus ibunda bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai suamiku baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa masih begitu sungguh-sungguh panjang sholatnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa baginda yang lama atau yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Apa kata beliau jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi beliau menunjuk, memang Allah nggak butuh sholat beliau, sholat kita semua. Tapi sebagai hamba yang sudah Allah kasih karunia begitu banyak, inna a'tainakal kautsar, beliau itu ingin bersyukur. Nah itulah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya beribadah atau tidak, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jadi ada dua ibadah di sini yang diperintahkan dalam surat ini, yaitu supaya sholat dan supaya berkurban. Tapi dua-duanya ini bukan untuk Allah, manfaatnya itu semua kembali kepada kita. Pelajaran yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang membenci Nabi Muhammad SAW dan membenci umatnya, membenci agama ini, membenci semua, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dia sendiri yang akan rugi, ya. Makanya kemarin saya membaca tulisan bagus. Kata tulisan itu ditulis seorang ulama, kalau kalian gak ada lagi yang mau ke masjid, ya gak masalah Allah, karena orang-orang lain nanti akan ada yang datang ke masjid. Kalau kalian semua gak ada lagi yang mau ke majelis nih, semua gak datang nih, buatin udah ngasih WA kemana, tapi nggak ada yang datang mamanya, ya nggak masalah, Allah nggak akan rugi. Kita sendiri rugi, lagian pasti aja akan ada orang-orang yang datang ke majelis. Nggak ada orang mau bersedekah, nggak ada orang mau ini, nggak ada, semua nggak akan rugi. Allah nggak akan rugi, yang rugi kita semua. Makanya kata Allah SWT, inna syani'aka huwal abtar.
Orang yang membencimu, yang memusuhimu, yang jahat kepadamu, itulah dia yang akan binasa, akan terputus kebaikannya. Jadi semua apa-apa yang mereka lakukan, merasa mereka itu senang, mereka puas, sudah menghancurkan Islam, sudah membantai sekian banyak orang, ya, sudah mengalahkan, membunuh sekian banyak orang. Dikira mereka itu apa? Mereka sudah merasa menang, merasa ayu. Padahal tidak, mereka sendiri yang akan rugi. Dan memang kezaliman-kezaliman ini sebagai ujian dari Allah, tidak semua dibalas di sekarang ini. Waduh, ini Israel jahat banget, udah sekian banyak orang dibantai, kok dia masih hebat, tentaranya masih ini, masih itu. Sementara orang-orang Palestina, orang di Gaza, di Rafah sekarang udah sekian menjadi syahid. Kelihatannya memang begitu. Tapi itu ujian bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau semua kezaliman ini langsung dibalas sekarang, ya orang nanti akhirnya beriman semua. Ya. Orang yang berbuat baik langsung dapat balasannya, kelihatan di situ. Saya baik terus Orang yang jahat begitu langsung dirasakan. Begitu membunuh umat Islam satu langsung terbunuh. Nah kalau kayak gitu sudah nggak ada ujian lagi, ya kan? Karena balasan Allah itu bisa jadi, sebetulnya semuanya bisa juga, ya. Kalau Allah mau berkehendak seperti itu bisa, tapi kalau sudah seperti itu nggak ada ujian lagi. Justru di dunia ini kita sedang diuji, ya. Kalau ada orang berbuat zalim, kok kelihatannya terus saja sampai akhir hayatnya dia itu masih tetap saja nggak dapat balasan, pastilah dia akan dibalas nanti di akhirat. Makanya kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu ngira bahwa Allah itu lupa apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah hanya nunda saja. Lagian memang ditunda juga nggak lama. Berapa sih kita hidup nih? Paling hidup yang umurnya panjang berapa? Di sini yang paling sepuh siapa? Ada yang umur 60? Ada? 70? Udah berapa Ibu? Masya Allah, udah banyak bonusnya. Kalau ngikutin Nabi Muhammad 63. Jadi kalau 75 bonusnya ada berapa? Udah banyak. Kalau orang lagi dapat bonus, kalau kita ngelihat dia orang yang sudah sepuh, umurnya udah jauh di atas bonusnya itu, kita ketemu di majelis, wah kita bahagia sekali. Karena orang ini termasuk orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang, amalnya baik. Kalau kita ketemunya di majelis, ketemu di masjid, ketemu lagi melakukan ibadah, wah kita bangga kalau ada orang sepuh begini. Karena orang yang seperti ini berarti itu dipilih sama Allah menjadi orang baik. Tapi kita sedih kalau udah tua, ya kan? Wah, Masya Allah, ya. Tapi kita akan sedih kalau sudah sepuh, ya kan? Tapi nggak mau ke masjid, nggak mau ke majelis. Ini kita sedih, ya. Jadi intinya bahwa ini pelajaran-pelajaran penting dari surat Al-Kautsar. Kita ulang lagi pelajaran pertama, Allah kasihkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu tadi dari kata-kata kathir, artinya karunia yang banyak. Memang para ulama itu biasanya mengartikan ayat-ayat atau di dalam kitab tafsir ini suka beda-beda. Antara satu makna dengan yang lain ini suka beda. Tapi beda-bedanya ini bukan beda yang saling bertentangan, saling menafikan, bukan yang kontradiktif orang bilang, tetapi perbedaan yang variatif. Bukan ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang saling berlawanan, tapi ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu itu maksudnya perbedaan yang hanya variasi saja. Yang itu justru akan menjadi
penyempurna menunjukkan kehebatan makna Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini lafalnya itu singkat, pendek, padat, tapi bisa memakna, bisa mencakup segala hal. Termasuk di dalam mengartikan, para ulama ini kadang-kadang antara satu ahli tafsir dengan yang lain suka ada beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu perbedaan yang variatif, tanawu. Maka kemudian maknanya jadi begitu luas, kebaikan yang banyak. Maka kita akan rasakan betapa karunia Allah SWT yang begitu banyak. Di antaranya apa? Nikmat-nikmat Allah, berbagai macam cara Allah SWT memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita. Para ulama yang mengartikan di antaranya apa? Nikmat waktu, kesempatan waktu. Jadi Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad itu memberikan waktu-waktu yang istimewa, yang bila kita umat Nabi Muhammad menggunakan waktu itu untuk melakukan ibadah, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Ini bagian dari karunia Allah juga. Jadi dari nikmat yang banyak itu diantaranya apa? Nikmat kesempatan. Jadi Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad ini kesempatan dalam waktu-waktu tertentu, yang bila kita gunakan untuk melakukan amal soleh, itu menjadi amalan yang luar biasa. Nah, itu banyak kesempatan itu, ya kan? Ada yang sifatnya harian. Harian itu Allah setiap malam itu, sepertiga malam terakhir, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, Tuhan kita itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia menawarkan 3 hal. Siapa yang punya hajat sesuatu, mintalah, akan saya kabulkan. Siapa yang beribadah, saya terima. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Itu setiap hari, setiap malam. Kayak ada ulama yang didatangi sama seorang santri atau seorang muridnya. Dia mengadukan, wahai Tuhan, kami sedang punya hajat ini, tolong doakan agar hajat kami dikabulkan. Kata gurunya, kamu malam jam sepertiga malam bangun enggak? Kata muridnya, tidak wahai Tuan Guru. Loh, Allah sudah setiap malam kasih kesempatan, tawarkan. Maka si guru itu bilang, saya heran sama kamu. Kamu punya hajat yang segitu penting, kamu ingin sekali mendapatkan hajat itu, tapi kamu di sepertiga malam tidak bangun. Jadi ada yang waktu-waktu istimewa, kesempatan yang Allah berikan. Ada yang sifatnya mingguan, ada namanya hari-hari istimewa. Umpamanya dalam satu pekan ada hari Jumat. Sampai di dalam surat apa? Al-Buruj ya, wa syahidin wa mashhud. Syahid itu diartikan hari Jumat, mashhud hari Arafah. Karena hari Jumat itu istimewa. Makanya baginda menyebutnya Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya penghulu, pemimpin. Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari-hari. Ada yang sifatnya mungkin bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Kalau yang sifatnya tahunan, contoh mamanya ada bulan-bulan tertentu yang Allah kasih keistimewaan. Contohnya ada bulan-bulan dalam setahun, ada bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Ingat bulan-bulan haram apa aja? Ayo ibu, siapa yang bisa? Tolong panitia siapin hadiah. Kalau enggak kuenya ini, kue saya 2 ini. Bulan-bulan haram itu dalam setahun ada 4. Apa saja? Bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Terus apa ibu? Bulan
Dzulhijjah bulan depan. Ini seminggu lagi nggak sampai. Tanggal 1 Dzulhijjah itu kalau nggak salah, kalau nggak Sabtu Ahad. Terus ada lagi bulan Muharram. Jadi bulan 11, bulan 12, terus bulan Muharram bulan keberapa? Bulan 1. Ini bulan-bulan Hijriah pada ngapal ya. Terus ada satu lagi yang terpisah namanya bulan Rajab. Kenapa kalau bulan Hijriah pada nggak hafal? Tapi kalau bulan Masehi hafal banget. Khususnya kalau udah tanggal tua. Ini bapaknya mau gajian nih kan, inget terus tuh kalau tanggal tua nih kan. Jadi kalau bulan Masehi kita nggak hafal. Dulu pernah hafal tapi sekarang lupa. Nah, lumayan. Yang parah dulu nggak hafal, sekarang nggak tahu. Itu parah itu kan. Jadi ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu bukan berkonotasi buruk. Haram, berjudi haram, minum khamr haram, berzina haram, ini haram, bangkai haram, darah haram. Berarti bulan haram bulan jelek dong? Bukan. Tapi kenapa begitu ya? Kok disebut haram? Haram itu maksudnya kita ini supaya betul-betul menjaga kemuliaannya, kesuciannya dari perbuatan haram. Jangan sampai di bulan-bulan yang istimewa ini kita nodai, kita kotori dengan perbuatan haram. Itu maksudnya. Bukan haram bulannya jelek, bukan. Makanya kita kenal ada Masjidil Haram. Dengar Masjidil Haram? Bagus apa jelek? Bagus sekali. Orang sholat di situ, sekali sholat pahalanya sama dengan, ayo siapa yang sudah haji umroh, berapa keutamaannya? Sama dengan 100.000 kali. Tapi nggak boleh jadi alasan pengganti. Kan saya udah pernah haji, sekali sholat di sana aja udah. Wah, berarti sekarang saya nggak perlu sholat lagi. Masalah lagi itu, bukan itu ya. Ya kan? Kehebatan Masjidil Haram. Ada Haram Mekah, ada Haram Madinah. Kalau Haram Madinah itu Masjidil Nabawi. Berarti berapa sholat, keutamaan sholat di Masjidil Nabawi? 1000 kali. Ada tanah haram. Tanah haram itu bukan berarti buruk. Tanah haram itu tanah yang suci, yang harus dijaga kesuciannya, tidak boleh dikotori, dinodai dengan perbuatan buruk, perbuatan haram. Sampai orang kafir pun nggak boleh masuk situ. Ibu kalau pergi haji atau umrah kan ada batas tanah haram itu kan. Nah itu nggak sembarang. Nah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita ini di antara kesempatan bulan-bulan istimewa, namanya bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram dan Rajab. Ini di bulan 4 ini dianggap istimewa. Dulu awalnya kenapa ada bulan haram itu? Awalnya mulanya dulu itu di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu karena jahil. Apa artinya jahil? Apa artinya jahil? Bodoh. Karena saking bodohnya ini orang ini di zaman dulu tuh, di antara kebiasaan mereka itu perang mulu. Setiap saat, setiap hari perang. Persoalan-persoalan kecil, urusan remeh-temeh aja perang ya. Makanya kalau sekarang masih ada suka berantem itu, nah itu tanda itu warisan jahiliyah itu. Ada kan suka ada tawuran kelompok ya. Masih ada di sini? Nggak ada, tapi ada itu daerah-daerah tertentu tawuran mulu. Persoalan apa aja jadi masalah itu tawuran. Itu mewarisin tradisi jahiliyah itu. Di zaman jahiliyah ternyata begitu. Makanya kalau sekarang masih suka ada tawuran, wah itu masih jahiliyah berarti. Jadi di zaman jahiliyah itu orang tawuran mulu, sampai akhirnya apa? Urusan kepentingan mereka sendiri nggak keurus, nggak bisa cari nafkah, nggak bisa ngurus ini karena apa? Sibuk dengan perang. Lalu mereka bersepakat kalau gitu jangan perang terus dong. Mungkin mereka sepakat, akhirnya ada semacam kesepakatan. Bahasa kerennya sekarang ada gencatan senjata. Pokoknya kita beberapa bulan ini nggak perang ya.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kita nggak ada perang ya, walaupun udah marah banget itu ya, ntar tunggu kan gitu ya. Akhirnya begitu datang risalah Nabi Muhammad, datang syariat, 4 bulan ini kemudian ditetapkan oleh syariat sebagai bulan-bulan haram. Masya Allah ya. Kita tahu ya, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bulan haram ini yang terkait dengan surat Al-Kautsar, yaitu perintah berkurban, bulan apa? Bulan Dzul, yang perintah untuk ada kurban. Ini udah itu ada berkah apa itu? Kurban. Tolong bacanya apa itu? Nah, kan? Ini bulan apa itu kurbannya? Bulan Dzulhijjah. Jadi di antara dari bulan-bulan haram ini ada bulan yang disyariatkan di dalamnya untuk berkurban, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka di antara bulan-bulan haram yang 4 ini, para ulama mengatakan bahwa yang paling utama di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Pertama, bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir. Berarti kalau bulan terakhir bulan keberapa, Bu? 12. Sama bulan Masehi sama bulan Hijriah sama 12. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu ada 12. Dan dari 12 itu 4 dianggap sebagai bulan-bulan haram. Ternyata bulan Dzulhijjah ini yang paling ujung. Berarti yang nomor 12 sama dengan bulan apa kalau Masehi? Desember. Habis Desember selesai nanti ada tahun baru. Ya kan? Biasanya tanggal 25 sampai tanggal 31 ya. Itu di penghujung. Ya. Kenapa? Ya dianggap mereka ini satu peristiwa penting. Nah, kita dalam Islam sesuatu yang paling akhir ini dianggap sesuatu yang istimewa. Kenapa bulan Dzulhijjah dari bulan-bulan haram ini dianggap yang paling istimewa? Walaupun yang lain punya keistimewaan juga. Karena bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir. Dalam Islam sesuatu yang terakhir itulah yang menentukan konklusi dari semua sebelumnya. Contoh nih, perjalanan hidup manusia. Waktu masih muda, seorang gadis yang soleha, semua orang senang. Nanti setelah menjadi ibu-ibu juga masih soleha. Pas sudah nenek-nenek berubah, ngambek, nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah umpamanya gitu. Kira-kira gimana? Rugi, karena di ujungnya itu harusnya yang menentukan itu. Kalau waktu masih muda, masih gadis, nggak pernah ini, setelah tua juga sibuk urusan anak, urusan kerja. Ya wajar kalau kurang-kurang. Tapi begitu sudah pensiun, sudah sepuh, langsung Masya Allah, rajin banget, sholatnya, ngajinya. Itu. Makanya dalam hadis Arba'in itu yang saya baca itu, bagaimana gambaran itu bahwa orang itu ditentukan di akhir hayatnya. Dikatakan ada seorang hamba sudah melakukan amalan-amalan ahli surga hatta yakuna baina wa bainal jannah illa dhira', sampai seolah-olah di antara dia dengan surga itu begitu dekatnya, tinggal 1 hasta. Saking solehnya, solehanya dia setiap hari ibadah, sampai seolah-olah dengan surga itu tinggal berapa tadi? Illa dhira', dhira' itu 1 hasta. Lalu dia berubah. Tahu-tahu tuh dengan kehendak Allah ya. Kemudian berubah, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka.
atau mungkin sampai nauzubillah sampai kemudian murtad lalu mati. Bagaimana itu, ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka, karena di ujung itu menentukan. Kemudian disebutkan lagi yang satunya, ada seorang hamba yang begitu jahatnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, sampai seolah-olah antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Lalu dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, lalu akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surga atau masuk neraka? Surga. Jadi dalam Islam ini penghujung itu penting. Makanya kita sering diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Olah nggak apa-apalah kalau dulu waktu mudanya, waktu masih zaman sibuk-sibuknya kita banyak kekurangan. Tapi tolonglah ini kamu ini di akhir-akhir ini, yang setiap saat kita nggak pernah tahu kapan itu akan diakhiri hidup kita ini, jangan sampai kita dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya dalam ulama menyimpulkan bulan Dzulhijjah karena bulan yang paling penghujung, nah, akhirnya dialah yang paling hebat, paling utama. Baginda SAW mengatakan innamal umuru, dalam hadis itu innamal a'malu. Dalam hadis ada yang mengatakan innamal umuru, tapi juga ada yang mengatakan innamal a'malu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang yang paling menentukan adalah di penghujungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dianggap paling istimewa juga bulan Dzulhijjah ini terkait dengan perintah berkurban, bahwa bulan Dzulhijjah ini terkandung di dalamnya induk-induknya ibadah. Jadi ibadah ini kalau kita perhatikan juga ada kelas-kelasnya. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan sisi keutamaannya, dari sisi fadilahnya dan seterusnya. Maka pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan terkumpulnya atau berkumpulnya induk-induk ibadah. Apa induk-induk? Tahu induk? Induk artinya bibitnya. Apa namanya? Biangnya, induknya. Kalau Al-Quran itu punya induk namanya surat Al-Fatihah, Ummul Quran, induknya ibunya Al-Quran. Artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran itu yang begitu luas, begitu hebat itu sebetulnya ini ada biangnya. Ada induknya yang bersumber semua dari situ, yaitu dari surah Al-Fatihah. Kata Ibnu Hajar ini Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa di bulan Dzulhijjah ini terhimpun ibadah-ibadah induk. Maksudnya ibadah-ibadah yang sangat hebat. Apa beliau katakan diantaranya? Satu, di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari pertama yang dianggap sebagai hari-hari terbaik di dunia. Kata baginda SAW, khairu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia itu adalah hari 10. Hari 10 maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kapan mulainya? Tolong nanti dilihat kalender ya. Ibu lihat kalender, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Ini tolong, ini bagian dari Al-Kautsar tadi, kebaikan yang banyak. 10 hari pertama ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hari-hari terbaik sedunia. Khairu ayyamid dunya ayyamul ashr. Dan kemuliaannya itu disaksikan juga kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr.
Nanti kalau kita sudah sampai tafsirnya surat Al-Fajr, kata beliau wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dapal? Dapal belum? Surat-surat pendek. Jadi kesaksian akan kemuliaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini menurut para ahli memang disebutkan walayalin ashr, memang malam-malam yang 10, tapi yang dimaksud sini adalah 10 malamnya sekaligus juga dengan fajarnya dan siangnya. Kemudian para ulama menjelaskan, ternyata di dalam 1 tahun ini ada 10 siang yang paling hebat, 10 hari yang paling hebat, dan ada 10 malam yang paling hebat. Nah, apa itu 10 malam yang paling hebat? Apa itu 10 malam atau 10 hari yang paling hebat? Menurut para ahli, 10 hari yang paling hebat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 malam yang paling hebat adalah 10 malam terakhir bulan apa yuk? Ramadan. Wah, pintar Ibu ya. Jadi kalau siangnya, hari-harinya yang paling hebat itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malam-malamnya itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kira-kira apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan, wah insya Allah hafal. Bisa ya. Apa alasannya? Karena di 10 hari malam terakhir Ramadan ini dulunya awal-awalnya waktu diturunkannya Al-Quran, yang sekaligus juga malam Lailatul Qadar. Coba kita baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 10 malam terakhir ini ada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau malam-malam yang paling hebat dalam 1 tahun itu ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kalau sudah malam harusnya nggak ada Lailah lagi, karena Lailah artinya malam. Ada malam Al-Qadar. Nah, kemudian setelah itu masih ada malam Al-Qadar nggak? Masih. Ini yang pertama kali dulu turunnya Al-Quran memang malam Al-Qadar. Tapi sesudah itu malam-malam Lailatul Qadar itu ada setiap tahun. Itu pada bulan Ramadan. Menurut para ulama, setelah itu malam-malam Al-Qadar itu tatanaqal. Tatanaqal itu berganti-ganti, berpindah-pindah. Gak mesti harus seperti barang turunnya Al-Quran itu barang, nggak mesti, karena turun Al-Quran sudah selesai. Maka malam Al-Qadarnya terus, tetapi berpindah-pindah. Yang baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Taharrau Lailatul Qadar, carilah oleh kalian malam Al-Qadar. Kemudian beliau mengatakan yang lebih diharapkan adalah malam-malam ganjil, ya kan? Dan lebih diharapkan lagi malam-malam ganjil di atas atau di atas tanggal 20 atau 10 hari atau 10 malam terakhir. Yaitu supaya jadi PR, sebagai ujian bagi kita. Kalau sudah ditentukan kasih tahu ya udah. Nanti orang tahun ini malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 maunya. Akhirnya orang nggak ada yang ke masjid kecuali malam ya. Kalau kayak gitu hilang hikmahnya. Nah, jadi 10 hari terakhir 10 malam terakhir itu sebagai malam yang utama. Kalau 10 hari yang paling hebat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu seminggu lagi nggak sampai ya.
tanggal berapa Bu? Tanggal 1 Dzulhijjah, itu kurang kemungkinan tanggal hari Sabtu. Itu sebagai malam terakhir. Makanya sebagai hari yang paling utama. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil asr min ayyamil ashr." Kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai melebihi dari amalan soleh dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi amalan apa saja kalau dilakukan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu menjadi amalan yang paling Allah cintai. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata sahabat. Lalu kata Allah, walal jihad fisabilillah, jihad pun nggak bisa mengalahkan. Lalu beliau mengatakan, illa rajulun, kecuali jihadnya seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, dia pergi ke medan jihad dengan dirinya dan hartanya semua, falam yarji min dzalika bisyai', habis itu enggak ada yang kembali sedikit pun. Jadi yang bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hanya seseorang bila berjihad di jalan Allah. Dia datang, dia pergi berjihad dengan semua perlengkapannya, kudanya, semua alat-alat perangnya semua, habis itu nggak pulang lagi. Dianya syahid, kudanya hilang atau kemana pun sudah. Itu baru bisa mengalahkan keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Jadi berarti nanti kita usahakan ya, kalau mamanya hari-hari biasa mungkin kita rajin juga, tapi usahakan 10 hari pertama ini kita usahakan lebih, sama-sama ngaji. Tapi kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi lebih Allah cintai, sama-sama sedekah. Tapi kalau dilakukan pas bareng dengan 10 hari pertama itu menjadi lebih Allah cintai. Begitu. Makanya kita sampai ada yang kemudian berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 atau 9? 10 hari pertama kan. Tanggal 10-nya boleh puasa enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tanggal 10-nya lebaran puasa. Jadi ada 5 hari yang kita diharamkan berpuasa. Ingat kan nih, apa aja? Tanggal 10 Dzulhijjah itu namanya lagi Lebaran Idul Adha. Yang kedua, tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Terus ada 3 hari lagi apa? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Namanya hari tasyrik. Ini nggak boleh kita. Ini 3 hari, 4 hari boleh dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ini kita suruh lebaran, suruh makan kambing, makan sapi, ya kan? Ya kan? Jangan puasa ya. Nanti mudah-mudahan banyak kurban nih, kita makan kambing, makan sapi. Jangan puasa. Ya kan? Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dianggap hari yang sangat istimewa, karena di dalamnya itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting ya. Di antaranya tadi ya, di bulan ini ada 10 hari pertama
Ya, tapi tetap walaupun 10 hari pertama itu keutamanya masuk di dalamnya, kecuali tadi tanggal 10-nya jangan puasa. Ibadah-ibadah yang lain bisa, silakan ya kan. Termasuk ke masjidnya atau ke lapangannya untuk Idul Adha salat ya kan. Itu menjadi yang paling hebat. Apalagi, jadi boleh kita berpuasa. Ada ulama memang yang mengatakan ya nggak ada dalilnya puasa. Itu dalilnya umum. Dalilnya umum dikembalikan kepada dalil yang paling umum, yaitu ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi minal ayyamil ashr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan ibadah apapun yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama. Maka kemudian ulama menyepakati, ini jumhur ya. Ada yang mengatakan pokoknya silakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma nanti tanggal 8 sama tanggal 9-nya itu ada yang mengatakan tanggal 8-nya itu namanya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kalau saya tahun depan masih ada umur, saya mau puasa tarwiyah. Terus puasa yang tanggal 9 namanya puasa apa namanya? Puasa Arafah. Itu disunnahkan bagi yang tidak berangkat haji, yang tidak haji. Nah kita, apa keutamaan puasa Arafah? Tukaffirus sanatil madiyah was sanatil qadimah. Akan menghapus, menjadi penghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi jangan lewatkan tanggal 9 kita niatkan puasa Arafah, biar dosa kita setahun yang lalu dan yang akan datang sudah dihapus. Insya Allah. Hari Arafah ini sekaligus kita yang di Indonesia atau yang tidak haji disunahkan puasa. Tapi kalau bagi yang sedang haji itu ibadah yang paling puncak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat. Haji ini intinya adalah wukuf di Arafah. Sama dengan ad-dinu an-nasihah. Agama yang begitu luas itu intinya adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji, manasik haji itu banyak. Ini ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Itu banyak manasiknya, itu banyak ibadahnya, tapi intinya adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Makanya orang kalau pergi haji pas lagi waktu wukuf tanggal 9 itu umpamanya sakit, dia dirawat di rumah sakit atau mana, dia nggak bisa jalan, nggak bisa ke padang Arafah. Bagaimana solusinya? Itu menjadi tanggung jawab itu para penyelenggara haji itu, biasanya ditandu ke sana, bawa pakai ambulan atau apa, terus ditaruh di atau diwukufkan sejenak di Arafah. Kenapa begitu Ustaz? Nunggu aja, sembuh aja, besok aja kalau udah sembuh. Gitu enggak? Kalau kayak gitu ibadah hajinya tidak sah dan nggak bisa diganti dengan dam. Karena haji ini puncaknya itu di hari Arafah itu. Kalau makanya kalaupun yang sakit pun bawa. Karena kalau nanti nggak dibawa ke wukuf itu, dia begitu sembuh menyesal. Kok saya nggak divaksin? Ada. Hajinya tidak sah. Ulang lagi tahun depan. Bisa tahun depan? Nggak bisa. Sekarang daftar sekarang aja mungkin 20 tahun lagi. Ya kan? Makanya usahakan. Nah sekarang ini informasi yang sampai ke kita itu sekarang lagi problem tuh. Kalau dulu sebelum-sebelumnya itu orang pergi haji itu dengan visa ziarah atau visa yang lain itu, visa bisnis atau visa pelajar atau semua itu bisa masuk ke padang Arafah. Sekarang nih sama pemerintah itu sama penyelenggara haji itu dibatas ini. Pintunya hanya satu. Semua dikontrol. Siapa yang mau masuk ke padang Arafah pasti harus memperlihatkan dulu datanya, visanya. Kalau visanya bukan visa haji, nggak boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk, hajinya sah nggak? Nggak sah. Jadi beruntung yang dulu-dulu itu belum ada aturan ya. Yang sekarang kita waduh.
Jadi yang sekarang itu semakin susah gitu. Dulu aja kita kalau umroh itu ke Raudhah bisa berkali-kali, betul? Ya berangkat umroh ke Raudhah tinggal nanti aja nunggu malam kita datang sana. Di Madinah 3 malam atau 4 malam, kita tiap malam bisa ke Raudhah. Sekarang nggak bisa. Sekarang kalau mau Raudhah itu harus udah sekali kita dapat izin visa itu sekaligus juga dapat izin sekali untuk bisa ke Raudhah. Udah ada namanya itu sama travel itu, bulan. Nanti dijadwalkan. Ini travel nomor ini nanti jam segini. Itu udah. Berikutnya nggak ada kesempatan lagi. Kalau dulu awal-awal masih bisa. Saya umroh terakhir itu udah nggak bisa. Umroh terakhir itu kemarin tahun lalu sudah ada peraturan itu. Kalau sebelumnya bisa kita cari waktu malam-malam tertentu. Jadi intinya ya itu namanya ibadah ya fattaqullah mastata'tum. Ya bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kita bisa. Yang bisanya memang segitu. Tapi yang jelas kalau sekarang kita kalau ngikutin peraturan ini, siapa yang tidak bisa masuk ke padang Arafah sementara puncaknya ibadah haji adalah Arafah, berarti hajinya tidak sah. Jadi Masya Allah itu hari Arafah itu Masya Allah sakral, ya kan? Digambarkan bagaimana itu sebagai gambaran kayak nanti di akhirat di padang mahsyar itu semua orang dalam pakaian sama, semua kumpul betul-betul itu. Jadi memang luar biasa. Dan itu semua adanya di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Apalagi di bulan Dzulhijjah keistimewaan yang lain, induk-induknya ibadah itu pergi haji. Haji itu enggak ada. Al-hajju ashhurum ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Terusnya apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi haji itu di bulan-bulan tertentu. Puncaknya itu bulan Dzulhijjah ya. Mulai tanggal 8, 9 sampai tanggal 13 itu kan. Itu maka menjadi sangat istimewa bulan Dzulhijjah karena bulan inilah Allah Subhanahu wa taala syariatkan haji. Enggak ada haji di bulan lain. Kalau umroh bisa. Umroh bulan apa aja bisa. Tapi kalau haji makanya istimewa sekali. Makanya ibadah haji itu menjadi ibadah yang khusus. Walaupun dia itu sama-sama rukun Islam, salat, puasa, zakat, rukun Islam kan? Haji. Tapi kalau haji itu pakai syarat, bersyarat itu maksudnya tidak semua orang itu bisa melakukan haji. Tapi kalau sholat insya Allah ya, sholat semua bisa. Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring. Kalau nggak bisa juga ya minimal baca aja lafalnya. Kalau udah nggak bisa sholat jadi sholatkan. Makanya jangan sampai jadi orang tuh Masya Allah nggak pernah ke masjid kecuali pas mau sholatkan. Suruh pakai jilbab nggak pernah berjilbab kecuali jilbabnya kafan. Di sini nggak ada. Suruh berjilbab udah sampai rambutnya aja sudah putih, bela-belain disemir, ya kan? Biar kelihatan itu apa sih beratnya, udah tinggal pasang jilbab lebih cantik, lebih soleha. Masih ngeyel aja. Udah bela-belain disemir. Habis semir ya semir yang atasnya udah hitam, yang pokoknya sini putih, ya kan? Atau nya udah berjilbab aja. Enggak, habis itu sakit meninggal. Terus baru pakai kerudung, pakai kafan. Jadi selama hidupnya pakai kafan, selama hidupnya pakai kerudung, hanya dia nggak pernah pakai kerudung kecuali kafan. Nauzubillah. Bapak-bapak juga itu nggak ada pernah ke masjid. Padahal kalau jalan-jalan sepedahan itu sampai ke Gunung Pongkor sana bisa. Rumahnya dekat masjid, Kalau jalan-jalan olahraga tuh jauh banget gitu, tapi disuruh ke masjid nggak bisa. Makanya katakan perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan ke masjid.
perjalanan yang paling berat adalah perjalanan ke masjid. Akhirnya dia bener nih, sampai akhirnya sakit, meninggal nggak pernah ke masjid. Akhirnya sama Pak RT sama Pak RW, sudah ini jenazahnya kita sholatkan di masjid. Jadi selama hidupnya ke masjid baru itu dia karena mau disolatkan. Nauzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu kan. Jadi intinya masya Allah ya, kita kalau ibadah-ibadah lain rukun Islam insya Allah semua, kecuali haji. Makanya tadi ini terakhir ya, karena haji ini ibadah yang istimewa bersyarat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah wajib untuk berhaji bagi manusia, man istata'a ilaihi sabila, orang yang punya istita'ah, yang punya kemampuan. Pokoknya kalau ada orang menyebutkan, ayo yang bisa menjawab hadiahnya haji jika mampu, nggak enak katanya. Hadiahnya umroh jika mampu. Ada jika mampu. Ya memang ibadah haji itu memang ibadah yang khusus jika mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah, nggak wajib. Tapi beda kalau yang lain otomatis ya relatif semua bisa lah, sholat bisa, zakat bisa. Kalau nggak bisa zakat, membayar zakat minimal menerima zakat, ya kan? Ada orang zakat nggak, zakat sebagai penerima, nggak enak itu. Sebagai muzaki atau ada mustahik. Jadi dia nerima apa? Akhirnya dia bisa zakat, puasa, nah kemudian apa lagi? Ya sholat. Tapi kalau haji ya bersyarat. Syaratnya para ulama menyebutkan yang dimaksud istita'ah itu mencakup 4 hal. Apa yang dimaksud orang itu mempunyai kemampuan haji? 1, bila dia mampu secara jasmani dan rohani sehat, berangkat haji karena dia memang secara fisik masih sehat. Makanya para ulama mengatakan haji ini ibadah fisik. Ibadah fisik itu bagusnya yang masih muda gitu kan. Tapi bagaimana ya kemampuannya sekarang? Baru bisa bayar sekarang, habis bayar sekarang juga nunggunya masih lama, ya kan? Kalau zaman dulu, kalau udah punya uang ya tinggal daftar setahun 2 tahun kemudian berangkat. Dulu ada di Bima itu di Lombok itu ada seorang bapak jadi tukang cukur. Dia nabung dari mencukur itu, setelah 40 tahun dia bisa berangkat haji. Bayangin coba. Jadi setiap orang bayar cukur itu dipasang kelonteng sampai akhirnya selama 40 tahun sudah terkumpul bisa berangkat haji. Daftar berangkat haji, daftar sekarang mungkin tahun depan sudah berangkat. Kalau dulu kayak gitu masih. Di Pasuruan juga ada tukang becak nih, di Pasuruan. Tukang becak dia nabung selama 20 tahun. Akhirnya terkumpul uang mendaftar haji berangkat. Sekarang kita ini memang nggak kayak dulu banget nih sekarang, apalagi kalau orang Depok nih mau jual tanah sedikit aja udah bisa langsung daftar. Tapi setelah daftar nggak mudah, ya kan? Udah daftar sekarang, berangkatnya belum tentu 20 tahun lagi. Kita siapa yang tahu umur kita sampai 20 tahun lagi kan? Ya makanya syaratnya tadi sehat. Yang kedua punya bekal. Bekal ini mencakup di sana, di jalan, di sana, termasuk bekal untuk keluarga yang ditinggal. Jangan sampai ini suaminya berangkat haji atau bapaknya berangkat haji, anaknya di rumah nggak keurus, nggak makan, minta-minta sama tetangga, umpamanya itu ya belum wajib itu. Ada kendaraan, sekarang ada pesawat kan, pesawatnya keren sekarang, pesawat Saudia atau pesawat Garuda. Pesawat Saudi itu, pesawat Arab Saudi itu, Saudi itu wah mahal kali ya. Belinya nggak tahu ke Amerika atau kemana itu. Terakhir saya naik pesawat itu betul-betul saya perhatikan itu jam demi jamnya persis banget jadwalnya itu. Jam sekian berangkat take off, nanti jam sekian itu landing pas. Beda kan pesawat Indonesia itu delay. Pesawat Indonesia kan gitu, atau berantem di bandara, berantem kan? Orang udah punya janji mau menyampaikan ini jam sekian, dia pesawatnya diundur, di delay. Nggak ada kalau pesawat Arab Saudi, duitnya banyak. Arab Saudi itu bikin pesawat yang bagus,
nggak ada pesawat tua itu. Jadi ada kendaraan. Kalau dulu masih pakai kapal kali ya. Kemudian yang keempat ada apa namanya? Aman di sana, aman di perjalanan, aman di sana, ya kan? Kalau lagi perang ya udah tunda hajinya tahun depan aja. Saudi mau perang, ya kan? Pamannya bisa aja. Tahu-tahu perang nih sekarang kan lagi memang. Tahu-tahu perang tahun ini nggak ada haji. Kemarin corona kan nggak aman kan? Pernah ada 2 tahun atau 3 tahun itu nggak ada haji itu. Ya karena kondisinya nggak aman. Terus terakhir kalau orang perempuan itu ada mensyaratkan harus ada mahram. Jadi 5. Kalau orang dia punya 5 hal ini baru dianggap punya istita'ah. Ada kemarin besan saya lagi berangkat haji sekarang. Dia bercerita sekarang itu untuk cek kesehatannya itu begitu ketat. Banyak orang-orang yang sudah nunggu sekian lama, tiba-tiba begitu dicek darahnya terlalu tinggi, anak itu udah nggak bisa berangkat langsung ditunda tahun depan. Kalau tahun depan kondisinya malah semakin memburuk, ya udah selesai. Ya pikir-pikir memang begitu ya, ibadah haji itu memang ibadah yang khusus, bersyarat, nggak semua orang bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Bila ada yang mau kita ada Ustadz Imam, beliau salah satu sahabat dan juga murid dari almarhum Kiai Haji Khairul Muttaqin dan sahabat saya juga, yang sekarang beliau melanjutkan amanah, yaitu lembaga yang didirikan oleh almarhum, yaitu namanya MQ Peduli Umat, Madinatul Quran Peduli Umat, yang diantaranya adalah programnya adalah bagaimana melanjutkan mimpi dan cita-cita beliau, yaitu punya rumah atau punya ma'had Al-Quran. Nah ini semua pembiayaan infak dari ibu semua ini juga untuk keperluan program Ma'had Al-Quran ini. Kita minta waktunya kepada Ustaz Imam, mungkin akan menyampaikan sesuatu, fal yatafadhal masykura. Ini betul-betul Ustaz Imam ya, pemimpin. Nah imam kan pemimpin. Monggo Ustaz, bisa kawal langsung Ustaz. Iya. Ya. Jangan difoto ya. Di belakang kalau difoto. Sini. Ya.